Jin Chuan, bukankah kamu bilang malam ini adalah gala amal boneka? Mantan pacarmu masih patuh. Kamu percaya semua yang aku katakan, bocil. Tidak. Si Xiaoyan, wajahmu, tidak peduli berapa kali aku melihatnya, aku tetap merasa jijik. Jin Chuan, kamu lagi. Bukankah kau cukup tangguh melawanku? Bagaimana bisa kau diintimidasi seperti ini oleh orang lain? Apakah kamu masih ingin kembali padaku? Tidak, Tang Jin Chuan. Aku awalnya ingin memberimu satu kesempatan terakhir, tapi kamu bahkan tidak raih kesempatan ini. Kamu memberiku kesempatan. Apa kamu tidak punya cermin? Atau kamu tidak punya air kencing? Lihat dirimu sekarang. Apakah kamu pantas untukku? Monster jelek sepertimu, bahkan tidak melihat dirimu sendiri. Seperti apa penampilanmu? Siapa yang akan menyukaimu? Aku suka. Tang Jin Chuan, hidupmu diberikan olehku. Karena kau tidak menghargainya, maka bersiaplah menerima kematian. Kamu gila bukan? Ayo pergi. Betapa menariknya. Tang Jin Chuan, saat aku tidak lagi mencintaimu, seni rahasia akan perlahan kehilangan efeknya. Apakah kau siap menghadapi kematian? Kamu baik-baik saja, Xiao Xin. Tang Jin Chuan. Rumah si Xiaoyan. Si Xiaoyan. Mengapa wajahmu sangat halus? Produk perawatan kulit apa yang kau gunakan? Aku tidak pernah memakai produk perawatan kulit. Si Xiaoyan, kau seperti anjing. Kau galak padaku. Apa yang kau lakukan? Ini dingin. Mau kemana? Si Xiaoyan, lepaskan. Aku tidak akan. Kalian semua menganggapku jelek. Dan kalian semua tidak menyukaiku, kan? Di hatiku, kau selalu yang paling cantik. Mau kemana? Jangan pergi, cepat kembali. Xiaoyan. Si Xiaoyan, kamu di mana? Tertangkap kau. Aku tertangkap. Tidak. Sembunyi-sembunyi. Turunlah, kau turun dulu. Kakimu sangat. Oh tidak, kau menangkapku. Ayo minum obatnya dulu. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Jin Chuan, jangan pergi ya. Siapa namaku? Jin Chuan. Jin. Ingat orang yang menciummu. Bernama Jiang Yang. Si Xiaoyan, kau benar-benar gila. Seekor kelinci tidak makan rumput, di dekat liangnya sendiri kau tahu. Ingat minum air teratai, jangan sering nyanyi. Kamu tetap yang paling bersinar di hatiku. Orang ini, kapan dia menjadi begitu perhati-hatian?
Rumah Tang Jin Chuan. Siapa kamu? Kenapa memakai topeng? Dan kau tidak mengenaliku. Si Xiaoyan, apa yang kamu lakukan di sini? Kita sudah putus. Kau benar. Kita sudah putus. Jadi aku akan mengambil kembali semuanya yang menjadi milikku. Menyingkir, jangan menghalangiku. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Keluar, Jin Chuan. Ada apa Xiao Xin? Si jelek ini, dia menggangguku. Si Xiaoyan, apakah kamu bahkan memahami situasinya? Kamu lari ke rumahku dan berani menggertak wanitaku. Kurasa yang tidak mengerti situasinya adalah kalian kan? Keluar dari rumahku. Kaulah yang seharusnya keluar dari rumahku. Tang Jin Chuan, kau belum lupakan. Aku membeli rumah ini. Kapan itu menjadi milikmu? Sebaiknya kau sekarang juga segera bawa dia dan keluar. Bukankah kau bilang rumah ini milikmu? Dengarkan penjelasanku. Pembohong. Xiao Xin. Si Xiaoyan, apa yang kau lakukan? Bukankah kau memberiku rumah ini sebagai hadiah ulang tahun? Rumah ini terdaftar atas namaku. Aku tidak ingin memberikannya padamu lagi. Jadi tolong, cepatlah keluar. Kalau begitu, bisakah aku membelinya sekarang? Ada 5 juta di kartu ini. Itu lebih dari cukup untuk membeli rumah ini. Kata sandinya adalah ulang tahunmu. Tidak dijual. Bukan kau. Keluar. Si Xiaoyan, jika kau masih ingin meninggalkan kesan yang baik di hatiku, jual rumah itu padaku. Halo, aku bertemu bajingan. Datanglah bantu aku. Aku akan segera ke sana. Siapapun yang membuatmu masalah, usir mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, apa yang kau lakukan? Apa? Tidak sedang mabuk cinta hari ini. Berkat kau, aku tidak mabuk cinta hari ini. Baiklah. Gunung Tiantai. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku masih tahu bahwa ketika kau menemui sesuatu yang tidak menyenangkan, kau pasti akan berada di sini. Kau bilang dia berubah pikiran. Apakah karena aku tidak cukup baik? Bukan karena kau tidak cukup baik. Dia tidak pantas untukmu. Kau tidak sehat. Kau seharusnya tidak minum alkohol sebanyak ini. Tapi aku ingin minum. Aku akan minum untukmu. Kalian, semua orang jahat. Semua suka orang yang berpenampilan menarik. Suka yang baru dan tidak suka yang lama, tidak tahu malu. Baiklah, berhenti minum. Aku jauh lebih baik. Salju turun. Apa kau masih ingat malam itu? Apa yang terjadi? Jiang Yan, kita berdua sudah dewasa. Sama-sama mau. Untuk hal seperti ini terjadi, bukan masalah besar. Kau tidak perlu merasa terbebani. Tapi aku ingin kau bertanggung jawab padaku. Apakah kau serius? Aku sudah menukaimu selama 12 tahun. Genap 12 tahun. Maafkan aku. Hatiku belum sepenuhnya melupakannya. Ini tidak adil bagimu. Si Xiaoyan, cara terbaik untuk melupakan seseorang adalah memulai hubungan baru. Apa kau bersedia mencoba denganku? Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Wajahmu. Apakah kau juga menganggapku jelek? Wajahmu hampir sembuh. Begitu cepat, bagaimana mungkin? Rasakan sendiri. Apa kau punya cermin? Ayo kita ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tidak perlu.
Menyerah begitu cepat. Kantor si komik. Bos Tang Jinchua tiba-tiba muntah darah dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Tapi secara ajaib, wajah si Xiaoyan sudah pulih lebih dari setengahnya. Saya mengerti. Lanjutkan pemantauan. Ya. Di barat daya ada suku rahasia. Turun-temurun menghasilkan roh kupu-kupu. Roh kupu-kupu terampil dalam seni rahasia. Penampilan bisa ditukar dengan nyawa. Si Xiaoyan, apakah kamu roh kupu-kupu? Hanya tersisa sebanyak ini. Ruang tamu rumah si Xiaoyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kau bersedia menyerah. Lupakan saja. Aku akan bertanya pada pamanku saja. 10 menit kemudian. Jadi roh kupu-kupu bisa memulihkan penampilannya. Setelah orang yang menerima seni itu tidak lagi mencintai mereka. Ibu sebenarnya tidak memberitahuku. Kantor Jiang Yan. Halo. Halo Jiang Yan. Jemput aku setelah kau pulang kerja. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Untuk apa? Kencan. Xiao Wang. Bos, apa instruksi Anda? Apa yang perlu aku siapkan untuk kencan? Lupakan saja kau jomblo. Bertanya padamu tidak ada gunanya, ayo pergi. Desa di sana adalah tempat aku tumbuh dewasa. Desa keluarga Si, di klan Si kami. Beberapa orang terlahir dengan kemampuan tertentu, dihormati oleh anggota klan kami sebagai roh kupu-kupu. Roh kupu-kupu. Aku adalah roh kupu-kupu. Lalu kemampuan apa yang dimiliki roh kupu-kupu? Di barat daya ada suku rahasia. Generasi-generasi menghasilkan roh kupu-kupu. Roh kupu-kupu ahli dalam seni rahasia. Penampilan bisa ditukar dengan nyawa. Roh kupu-kupu bisa menggunakan penampilan mereka sendiri untuk ditukar dengan nyawa kekasih mereka. Penampilan ditukar dengan nyawa. Jadi kau bilang, bajingan bermargatang itu benar-benar diselamatkan olehmu. Benar. Dasar bodoh yang dimabuk cinta. Rumah si Xiaoyan. Halo. Kau sudah bangun. Aku sudah mengirim supir untuk menjemputmu. Cepat BR, siap-siap. Kita mau kemana? Ada kejutan di tempatku. Aku tahu. Rumah Jiang Yan. Wanginya enak. Aku akan mengambil mangkuk dan sumpit. Ya. Ayo coba masakanku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Bagaimana sesuai seleramu? Enak sekali. Kakak Jing Yan. Meng Mei. Ibu, Meng Mei 2 hari ini tiba-tiba terus bersikeras untuk datang menemuimu. Aku langsung membawanya ke sini untuk menemuimu. Ini Xiaoyan. Si Xiaoyan. Xiaoyan. Gadis itu The sudah film tumbuh was besar. translated and Lama tidak bertemu. narrated by M. Halo Media. Bibi. Kau adalah si Xiaoyan yang sering kakak Jing Yan sebutkan. Halo, aku adalah tunangan. Kakak Jing Yan. Tunangan. Itu, dia adalah adikku. Adik perempuan. Adik perempuan. Adik perempuan. Ya, kami mengadopsinya. Ya, dia adalah adik Jing Yan. Kakak Jing Yan dan aku tidak memiliki hubungan darah. Aku akan menjadi istri kakak Jing Yan cepat atau lambat. Permisi, dia pacarku. Ibu Xiaoyan dan aku masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kalian kembali dulu. Aku baru saja kembali. Dan kau bahkan tidak tinggal bersamaku. Baik-baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Ayo kita kembali. Dan kamu masih bilang jadi baik. Ibu, kenapa kau menarikku? Kakak akan segera direbut oleh wanita itu. Kakakmu sudah menyukai gadis Xiaoyan itu sejak kecil. Tidak mudah bagi mereka untuk akhirnya bersama sekarang. Jangan kau merusak segalanya. Tapi bukankah kau bilang sebelumnya bahwa aku adalah tunangan kakak Jing Yan? Bukankah aku takut dia tidak punya teman di masa depan?
Karena dia sekarang punya seseorang yang dia suka. Kalian berdua harus menjadi saudara yang baik. Aku tidak akan. Kau mau pergi atau tidak? Kalau kau tidak pergi, aku pergi. Kau cemburu. Aku sudah bilang, dia hanya adikku. Kenapa kamu memelukku? Kenapa kamu tidak pergi memeluk kakak kesayanganmu? Aku bersumpah dalam hidup ini. Aku hanya akan mencintaimu. Lalu bagaimana kamu menjadi saudara dengannya? Dulu waktu SMP. Saat sekolah usai, aku melihatnya dalam keadaan compang-camping, bahkan berebut makanan dengan anjing liar. Aku langsung memarahinya saat itu juga. Dan setelah itu, dia terus mengikutiku. Dan kemudian kamu dengan murah hati mengadopsinya. Bukan aku yang kau suka. Jiang Yan, kemarilah duduk lebih dekat. Ada sesuatu yang ingin kuberitahu padamu. Kakak, Kau memanggilku apa? kakak. Ulangi lagi. Garasi. Dendam si Chaoyan yang diusir. Kebencian karena cinta yang dicuri. Kita akan menyelesaikan dendam lama dan baru bersama. Ketua tubuh Pasin. Sama sekali tidak ada luka luar. Kantor Sikom dan Siang. Tapi organ dalamnya rusak parah. Ini seperti. Seperti apa? Seperti disebabkan oleh jatuh dari ketinggian. Bisakah dia masih bertahan hidup? Berdasarkan situasi saat ini, kemungkinannya tidak tinggi. Bukankah perusahaan kita mengembangkan obat baru? Gunakan padanya. Ya, Ada apa? Bangunan terbengkalai. Tidak mengangkat telepon. Mereka tidak mungkin mengambil uangnya. Lalu tidak menepati janji kan? Kau mencari mereka kan? Kakak Jing Yan. Kau kenal dua orang ini. Kakak. Bagaimana mungkin aku mengenal mereka? Dia bilang dia tidak mengenalmu. dia berbohong. Dialah yang memberi kami uang dan menyuruh kami menculik si Chaoyan. Tuan Jiang tolong. Percayalah pada kami. Semua yang kami katakan adalah benar. Kau bicara omong kosong, aku sungguh tidak mengenal mereka. Kakak, kau harus percaya padaku. Cukup. Aku terlalu kecewa padamu. Kakak. Kakak Jing Yan, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong jangan beritahu ibu. The film was Aku hanya translated sesaat and dirasuki iblis. narrated by Mulai M. sekarang Media. aku tidak akan pernah bersikap seperti ini lagi, kakak. Aku harap tidak akan ada lain kali. Terima kasih. Nona Li, apakah Anda tertarik bekerja sama dengan saya? Siapa kau? Nama saya Si Kong Lei. Si Kung Li, dari Si Kung Pharmaceutical Group. Si Kung Li. Tepat sekali. Si Kung Li yang terkenal. Mengapa kau mau bekerja sama denganku? Karena kita berdua memiliki tujuan yang sama. Siapa? Si Chaoyan. Baiklah, aku akan bergabung. Nona Li benar-benar terus terang. Saya suka itu. Ini kartu nama saya. Ikuti saja pengaturan saya. Ketika saatnya tiba. Halo. Bantu saya mencari seseorang. Li Meng Mei. Semakin detail semakin baik. Kakakmu ini benar-benar aneh. Tadi dia masih mencintaimu. Bertingkah seolah dia sekarat, berbalik, dan menikah dengan orang lain. Kenapa kau berharap dia terus menempel padaku? Apa yang kamu katakan? Ayo pergi. Jian Yan, Po Yan, kalian di sini. Maaf, kami terlambat. Allah pernikahan. Kakak ipar, kalian berdua datang. Tidak terlambat sama sekali. Ayo duduklah. Ayo pergi. Si Kong Li itu, cara dia menatapku. Itu seperti serigala melihat. Tatapan mata predator. Itu membuatku merasa takut. Si Kong Li si playboy. Sudah terkenal. Tapi jangan khawatir, sebagai seorang kakak aku memang bertanggung jawab. Tapi itu hanya untukmu. Bicara manis. Menyebalkan. Maaf kami terlambat. Tang Jin Chuan, Si Chaoyan, bagaimana wajahmu bisa membaik? kedua orang ini. Kedua orang ini adalah teman-teman yang saya undang. Tuan Sikon, obat yang dikembangkan oleh perusahaan
Efeknya sangat bagus. Aku hanya menjalani 2 kali pengobatan, dan aku sudah bisa bangun dari tempat tidur. Aku masih sangat berterima kasih kepada Tuan Sikon. Bagaimana denganku? Tentu saja kau tidak bisa ditinggalkan. Perawatan teliti dari kekasihku. Lalu antara aku dan mantan pacarmu, siapa yang lebih baik? Tentu saja itu kau. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Jusin, Apel, kalian saling kenal. tidak kami tidak. Selanjutnya silakan sambut kedua pengantin baru ke atas panggung. Cepat naiklah. Semua orang menunggu. Si Xiaoyan, keluar sebentar. Ada yang ingin kubicarakan padamu. Jika ada sesuatu katakan di sini. Tentang cacat wajahmu. Kau merencanakannya untuk menipuku kan? Tidak apa. Lalu bagaimana bisa pulih secepat itu? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Jika kau tidak menggunakan cacat wajahmu untuk menipuku, aku tidak akan putus denganmu. Aku sangat bersyukur atas cacat ini. Itu membuatku melihatmu dengan jelas. Tang Jinchuan, aku tidak mencintaimu lagi. Mengapa kau membawa Tang Jinchuan ke sini untuk apa? Saya perlu melakukan eksperimen kecil untuk mengonfirmasi sesuatu. Si Xiaoyan, apakah kau serius? Tidak bisakah kau mengerti? Dia bilang dia tidak mencintaimu lagi. Kau. Sepertinya saya menebak dengan benar. Rumah sakit. Pemuda yang baik-baik saja ini. Pemuda, bagaimana bisa dia tiba-tiba pingsan begitu saja? Bukankah ini yang pantas dia dapatkan? Aku pergi dulu. Dia bukan pacarmu. Kenapa kau pergi begitu saja? Ibu Xiaoyan dan aku cukup sampai di sini. Biarkan aku mengantarmu kembali. Baiklah, kalau begitu antarkan aku pulang dulu. Aku akan segera kembali. Ayo pergi ibu. Sudah kubilang, hidupmu diberikan olehku. Ketika aku tidak lagi mencintaimu, hidupmu juga akan berakhir. Tang Jinchuan, selamat tinggal. Sungguh menyedihkan. Jika kau benar-benar mencintainya, kau tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Aku benar-benar tidak menyangka. Kau begitu tidak tahan uji. Siapa sebenarnya kau? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Jusin. Aku adalah penguji hati untuk Clancy. Nama kode Jusin. Penguji hati. Clancy memiliki seni rahasia. Mereka bisa menggunakan penampilan mereka dan separuh umur mereka untuk memperpanjang hidup orang yang mereka cintai. Kau seharusnya sudah mati di Gunung Kangliang. Si Xiaoyanlah yang memperpanjang hidupmu. Dia memperpanjang hidupku. Orang-orang dari keluarga si ini. Masing-masing dan setiap orang itu cantik. Sayang sekali. Terlalu banyak orang bodoh yang mabuk cinta. Jati para tetua Clancy membudidayakan penguji hati, khusus untuk menguji perasaan sejati mereka. Jika mereka baik, mereka tetap tinggal. Jika mereka tidak baik, mereka membuat mereka menyerah. Jadi, kau sengaja mendekatiku. Untungnya si Xiaoyan sekarang sudah menyerah padamu. Dia menyerah. Seni rahasia itu juga menjadi tidak efektif. Penampilannya akan pulih. Dan kamu juga harus mengembalikan umur. Apa yang perlu dikatakan sudah kukatakan. Jaga dirimu baik-baik. Obat khusus yang baru dikembangkan oleh perusahaan. Ternyata cukup hebat. Selamatkan aku tidak ingin mati. Baiklah. Tapi Anda perlu berpikir jernih. Obat ini sangat mahal. Aku punya uang. Akan kuberikan semua uangnya padamu. Tapi setelah minum obat ini, dalam sebulan Anda akan mengembangkan resistensi. Anda akan tetap mati. Jadi jika Anda ingin hidup, Anda tahu siapa yang harus Anda cari. Si Xiaoyan. Rumah si Xiaoyan. Aku di sini. Jiang. Tang Jinchuan. Xiaoyan. Dengarkan aku. Jangan tinggalkan aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Jangan tinggalkan aku. Lepaskan aku, Tang Jinchuan. Jangan tinggalkan aku. Xiaoyan, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau bersamanya. Semuanya hanya untuk membuatku marah. Apa kau akan meninggalkanku? Apa kau akan kembali padanya? Bodoh. Aku tidak akan kembali padanya.
Aku tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain membencinya. Kau membencinya, tapi kau tidak pernah mengatakan kau mencintaiku. Aku mencintaimu, Jiang Yan. Yang jenis aku sangat-sangat mencintaimu. Kantor si Komni. Apa yang Anda lakukan? Apa ini? Siapa yang mengizinkan Anda menyentuh barang-barang saya? Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu dariku. Kita adalah sekutu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kau rencanakan. Siapa orang ini? Mengapa kau menyelidikinya? Mengapa dia terlihat sangat mirip denganku? Jadi dalam kapasitas apa? Anda mempertanyakan saya? Sekutu? Atau istri? Sebagai sekutu tentu saja. Kalau begitu saya minta maaf. Saya tidak akan menjawab. Istri-istri itu seharusnya baik-baik saja kan? Duduk. Tidak ada tempat duduk. Dia sebenarnya adalah orang yang paman keduaku cari. Mengapa paman keduamu mencarinya? Dia adalah bibi keduaku. Bibimu yang kedua. Lalu mengapa aku tidak pernah bertemu bibimu yang kedua? Aku juga belum pernah bertemu dengannya. Bertahun-tahun yang lalu paman keduaku mengalami kecelakaan besar. Dokter sudah memberitahu kami untuk bersiap menghadapi yang terburuk. Kemudian bibi keduaku melakukan perubahan wujud kehidupan. Seni rahasia ini untuk menyelamatkan paman keduaku. Dan kemudian bibi keduaku menghilang. Selama bertahun-tahun ini paman keduaku terus mencari. Dia bahkan menyerahkan seluruh perusahaan untuk aku kelola. Sebenarnya aku selalu tidak terlalu berharap sampai aku bertemu denganmu. Jadi kau bekerja sama denganku karena aku mirip dengan bibimu yang kedua. Bisa ya, bisa tidak. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jangan bicara terlalu ambigu. Aku akui bahwa ketika aku pertama kali mendekatimu, aku memang punya tujuan. Tapi itu tidak sebanding dengan mengorbankan diriku. Alasan aku bertunangan denganmu adalah karena aku merasa terlalu kasihan padamu. Aku tidak ingin kamu menangis. Begitu sedih. Jadi kau menyukaiku. Bukankah aku sudah membuatnya cukup jelas? Lalu apa yang kau katakan sebelumnya tentang menginginkan si Chow Yan itu bohong? Sebenarnya itu tidak sepenuhnya bohong. Karena aku curiga si Chow Yan juga bisa melakukan perubahan wujud kehidupan. Seni rahasia ini. Jadi sangat mungkin dia tahu keberadaan bibi keduaku. Kau tidak perlu meragukannya. Dia pasti bisa. Bagaimana kamu tahu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Bekas luka di wajahnya menghilang hari demi hari. Dia pasti tahu seni rahasia itu. Apa kau percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu, istriku. Omong kosong. Ada apa? Pergelangan kakiku terkilir. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang, sayang. Di Dưới lầu nhà Hạ Triều Nhân. Jiang Yan, Si Chow Yan, bukankah kau bilang kau ingin aku menikahimu? Hal-hal yang terjadi di antara kita sebelumnya, kau masih mengingatnya, Kam? Mari kita lupakan saja. Baiklah. Tang Jin Chuan, kamu telah sepenuhnya mengubahku dalam ingatanku. Pemuda yang penuh gairah dan tulus itu. Kamu membunuhnya. Bagaimana mungkin? Aku masih aku. Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Apakah kamu memanggilku ke sini karena kamu benar-benar ingin kembali bersama? Atau hanya ingin aku memperpanjang hidupmu? Jawab aku. Tang Jin Chuan, aku bisa menyelamatkanmu karena aku mencintaimu. Sekarang, setelah aku tidak mencintaimu lagi, hidupmu akan berakhir. Kamu harus menghargainya. Waktu yang tersisa bagimu. Si Chow Yan, apakah kau mengatakan bahwa jika kau tidak mencintai, kau hanya tidak mencintai lagi? Apakah hubungan kita sebelumnya semuanya palsu? Aku tidak percaya. Berikan padaku, berikan padaku. Apa kau pernah mengatakan sepatah kata pun kebenaran? Jika bersikap lembut tidak berhasil, maka bersikaplah tegas. Karena kau begitu, memohon padanya tidak ada gunanya. Mengapa tidak mencoba pendekatan yang berbeda? Apa yang kau inginkan? Tentu saja itu Jing Yan. Kakak Jing Yan, Apa yang kau lakukan di sini? aku di sini untuk membelahmu. Wanita itu si Chow Yan bersamamu. Tapi dia juga berkencan dengan Tang Jin Chuan. Tidak mungkin. Kalau begitu lihat ini. Mereka saling berpelukan. Ini bukan urusanmu.
Kau bisa pergi sekarang. Kakak, aku hanya berharap kau tidak akan tertipu oleh si Chow Yan, wanita itu lagi. Keluar. Chow Yan, kamu di mana? Aku di rumah, Garasi. menonton drama. Aku tidak bicara denganmu lagi. Kenapa kau berbohong padaku? Apakah dia akan menyukai kejutan ini? Jiang Yan, cepat angkat. Si Chow Yan, cepat perpanjang hidupku. Aku tidak bisa membantumu. Jiang Yan. Tang Jin Chuan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Perpanjang hidupku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Memperpanjang hidupmu. Jiang Yan tidak bersalah. Maukah kau melepaskannya? Lepaskan dia. Aku bilang aku tidak ingin mati. Perpanjang hidupku. Aku tahu. Kau pasti punya cara. Kan kalau tidak? Kalau tidak aku akan membunuhnya. Baiklah, aku akan memperpanjang hidupmu. Kau lepaskan dia. Kau perpanjang hidupku dulu. Aku akan melepaskannya. Jika kau tidak melepaskannya, aku tidak akan memperpanjang hidupmu. Baiklah, aku akan melepaskannya. Apakah itu baik-baik saja sekarang? Antar dia pulang. Si Chow Yan, jangan memaksakan keberuntunganmu. Perpanjang hidupku sekarang cepat. Tang Jin Chuan. Seni rahasia keluarga sih hanya bisa memperpanjang hidup orang yang dicintai. Kau bukan lagi orang yang kucintai. Bagaimana aku bisa memperpanjang hidupmu? Tidak mungkin, jangan bohongi aku. Kau pernah menyelamatkanku sekali. Kau bisa menyelamatkanku untuk kedua kalinya. Kau membenciku di hatimu. Itulah mengapa kau membiarkanku mati tanpa membantu. Carl, Pikirkan apapun yang kau mau. kalau begitu pergilah ke neraka. Jiang Yan. Jiang Yan. Bagaimana kabarmu? Jiang Yan. Jangan takut, aku baik-baik saja. Jiang Yan. Jiang Yan. Ada apa? Jangan menakutiku. Jangan menangis, Chan Yan. Kamu kenapa? Jangan menakutiku. Jiang Yan. Dengan penampilan dan umur Jiang Yan. Jiang Yan. Janji yang kau buat padaku. Kau belum memenuhi satu pun. Kau akan meninggalkanku begitu saja dan pergi sendiri. Jiang Yan. Jiang Yan. Kakak Jing Yan. Kau tidak menyelamatkannya. Si Chow Yan, kenapa kau tidak menyelamatkannya? Dia sekarat mencoba menyelamatkanmu. Tapi kau tidak mau menyelamatkannya. Aku akan menyelamatkannya. Kau bisa menyelamatkannya. Nama asliku adalah Si Meng Mei. Kau dari keluarga kami. Bagaimana bisa aku tidak pernah melihatmu di keluarga? Jika bukan karena saran keluargamu saat itu, The film was keluarga kami translated akan diusir and dari klan, narrated by M-Media. mengembara di luar, dan tidak bisa lagi menggunakan margasi. Pada akhirnya hanya aku yang tersisa. Untungnya ada kakak Jing Yan dan keluarganya yang menerimaku. Dengan penampilan dan umur sebagai perjanjian. Sebagai ganti keselamatan hidup kekasihku. Tidak ada reaksi. Bisakah kau benar-benar menggunakan seni rahasia itu? Aku yakin. Sejak aku kecil di dadaku, ada tanda roh kupu-kupu. Menggunakan penampilan dan umur sebagai kontrak untuk menukar dengan kehidupan kekasihku tanpa kekhawatiran. Kenapa? Maka hanya ada satu kemungkinan. Jiang Yan bukan kekasihmu. Tidak mungkin orang yang paling kucintai hanya kakak Jing Yan. Jika bukan karena kakak Jing Yan, aku pasti sudah mati sejak lama. Berbicara tentang kekasihmu,
Siapa orang pertama yang kamu pikirkan? Rumah Tang Jinchuan. Cepat berikan aku obatnya. Kau menyakiti kakak Jingyan. Apa kau pikir kau masih bisa hidup dengan baik? Aku mohon padamu. Tolong berikan aku obatnya ya. Baiklah, ini dia. Kenapa? Kenapa tidak berguna? Sepertinya yang 1 bulan, waktunya sudah habis. Obat khusus sudah tidak berguna bagimu. Mustahil. Ketua, telah terdeteksi bahwa Tang Jinchuan, Kantor Psikomansia. jantungnya sudah berhenti berdetak. Kematian telah dikonfirmasi. Mati di mana jenazahnya? Orang-orang sudah dikirim untuk mencarinya. Temukan jenazahnya. Kirim langsung ke lab. Ya dan suku si Chaoyan. Selama Anda memberi perintah, kita bisa menangkap mereka semua dalam satu serangan. Bawa lebih banyak orang. Aku ingin pergi ke sana sendiri. Ya, Aku benar-benar Rumah sakit. ingin bersamamu untuk waktu yang sangat lama. Cukup lama hingga musim berganti. Melewati alang-alang. Sampai rambut hitam memutih. Tapi semua ini tidak bisa lagi terwujud. Aku hampir lupa. Aku juga menyiapkan sebuah hadiah untukmu. Ini. Apakah kamu bodoh? Rumah si Chaoyan. Chaoyan. Meng Mei. Garasi. Kakak. Bagus kau baik-baik saja. Apa kau tahu kemana Cao yang pergi? Kakak, apa kau sudah pulih sepenuhnya? Sepertinya si Chaoyan menyelamatkanmu. Meng Mei. Apa yang kalian berdua katakan? Aku mendengar semuanya. Setelah aku bangun, aku tidak bisa menemukannya. Dia dari suku yang sama denganmu. The film was Apa dia kembali ke translated suku? and narrated Aku juga by tidak M tahu. Media. Keluarga kami sudah diusir dari suku. Tapi dia saat itu tidak segera menyelamatkanmu. Dan sekarang dia pergi lagi. Sebaiknya kau pergi mencari Jusin dan bertanya. Terima kasih, Meng Mei. Gak mau bilang selamat tinggal ke dia. Di luar rumah si Chaoyan. Aku lebih suka dia marah karena kepergianku tanpa pamit. Daripada karena kematianku. Dan berduka sendirian seumur hidup. Ayo pergi. Lepaskan aku. minggir. Lepaskan aku. Rumah terbengkalai. Mengapa hanya ada sedikit orang? Beberapa orang melarikan diri. Para saudara mengejar mereka. Kirim mereka semua ke lab. Lanjutkan pencarian. Orang-orang yang tersisa adalah... Ya, Ini bunga yang kamu inginkan? Kamu akan mati dan kamu masih senang. Kau menyelamatkanku sebelumnya. Aku belum sempat. Biarkan aku mengucapkan terima kasih padamu. Tidak perlu sungkan. Melindungi roh kupu-kupu pada dasarnya adalah tugas kami. Aku bahkan tidak tahu bahwa suku kecil kita ini akan benar-benar dikirim oleh klan untuk mengirim seorang penguji hati. Jika kamu tahu segalanya, bagaimana kami penguji hati masih akan menyelidiki apakah ada orang lain di suku kita yang merupakan penguji hati. Aku tidak terlalu yakin tentang itu. Bagaimanapun kami penguji hati melaksanakan misi sendirian dan jarang berinteraksi. Ngomong-ngomong, si Meng Mei sepertinya juga tahu seni rahasia. Keluarganya dan keluargamu berasal dari suku yang sama. Tapi sejak dia muda dia mengikuti keluarganya dan diusir oleh suku. Mengapa keluarga? Mereka diusir. Bibinya juga seorang roh kupu-kupu. Tapi dia menggunakan seni rahasia untuk menyelamatkan orang yang salah. Itu hampir membawa bencana total bagi suku. Orang yang salah sepertinya seseorang dari keluarga Sikung. Baiklah, aku mengerti.
Aku akan segera kembali. Sesuatu terjadi pada suku. Aku harus kembali. Baiklah. Aku belum sempat mencarimu. Tapi kamu datang mencariku lebih dulu. Di mana sebenarnya Cao Yan? Bagaimana Tuan Jing bisa begitu yakin? Aku tahu keberadaannya. Aku tahu. Kau adalah penguji hati keluarga Si. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyelidikimu. Lagi pula mengingat kondisi si Cao Yan saat ini. Seni rahasia tidak efektif dan tidak bisa menyelamatkannya. Apa sebenarnya yang terjadi pada Cao Yan? Setelah kamu ditikam oleh Tang Jinchuan, si Cao Yan bersiap menggunakan seni rahasia untuk menyelamatkanmu. Tapi tanpa diduga Tang Jinchuan terbangun di tengah jalan dan mengganggu pengerjaan mantra. Ini menyebabkan dia menderita serangan balik dari seni rahasia, melukai meridian jantungnya. Terlebih lagi kemudian untuk menyelamatkanmu, dia memaksakan diri untuk merapal mantra lagi. Sekarang dia memiliki lebih sedikit hari tersisa untuk hidup. Adapun sekarang dia mungkin menunggu kematian di suatu rumah sakit. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkannya. Apakah kamu begitu yakin? Karena aku percaya kau tidak akan hanya melihatnya mati. Ada satu cara. Tapi kamu harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak peduli seberapa besar harganya. Selama dia baik-baik saja, aku rela melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti Kau ada di hatiku. Akan selalu menjadi yang tercantik. Aku akan selalu bersamamu. penggunaan seni rahasia apapun membutuhkan harga. Rumah si Cao Yan. Apalagi jenis untuk kekasih. Seni rahasia pemanjang umur. Seni rahasia telah dirapal pada saat ini. Hanya dengan menutupinya dengan seni rahasia baru. Aku bukan anggota keluarga Si. Aku juga bisa menggunakan seni rahasia. Aku menggunakan seni rahasia. Kamu hanya perlu bekerja sama denganku. Kau juga tahu kayu rahasia. Untuk menjadi penguji hati, kamu harus terlebih dahulu mempelajari seni rahasia. Tapi premis seni rahasia ini, apakah itu si Cao Yan adalah kekasihmu? Jika berhasil, kamu bisa setengah dari umurmu sebagai ganti penampilannya, dan setengah dari umurnya jika gagal. Kalian berdua akan langsung mati. Baiklah. Ayo. Rumah si Cao Yan. Panas. Cao Yan. Kalian akhirnya selesai bermesraan. Kali ini untungnya kau ada di sini. Karena kamu sudah bangun, kembali ke klan bersamaku. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Seseorang menangkap banyak anggota klan wanita dari suku. Setengah dari anggota klan wanita sudah ditangkap. Anggota klan wanita yang tersisa semuanya bersembunyi. Siapa yang melakukannya? Orang-orang dari keluarga Sikung. Klan sangat membutuhkan seseorang untuk mengambil alih situasi keseluruhan. Baiklah, aku akan kembali bersamamu. Aku akan ikut denganmu. Apakah ada hasilnya? Kantor si Kong Lei. Belum. Di antara orang-orang yang kami tangkap, tidak ada satupun yang tahu seni rahasia. Cepat temukan sisanya. Kelompok orang juga. Ya, ada satu hal lagi. Sikung Li, kau tidak menjawab panggilanku. Anda bisa turun dulu. Bukankah aku terlalu sibuk akhir-akhir ini? Aku bahkan tidak melihat pesannya. Lalu apa yang membuatmu sibuk akhir-akhir ini? Bukankah itu hanya masalah perusahaan? Maaf. Halo. Aku tahu. Aku akan segera ke sana. Aku masih ada urusan di sini. Kamu tetap di sini saja. Aku. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya membuatmu sibuk. Rumah terbengkalai. Mengapa jumlah orangnya jauh lebih sedikit? Cukup banyak orang meninggal dalam percobaan. Tidak banyak yang bisa menahannya. Bukankah sudah kubilang untuk lebih berhati-hati di masa depan? Bahwa aku melihatnya. Jangan pakai kacamata ini lagi. Kelas apa? Memakai kacamata yang sama denganku. Kamu gadis keluarga Si. Gadis mengaku bibi ketigamu. Cepat cari cara untuk menyelamatkanku. Aku tidak. Dulu itu semua ulah ibu si Cao Yan yang menghasutnya. Kalian tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya. Dulu pria yang bibi ibumu bawa pulang, yang menyebabkan seluruh suku tertimpa bencana. Banyak gadis muda menghilang tanpa alasan. Keponakan Meng kamu adalah orang yang murah hati. Jangan menyimpan dendam pada orang-orang kecil.
Biarkan kami pergi. Mereka menangkap kami. Untuk eksperimen manusia. Apa yang kau katakan? Eksperimen manusia. Kudengar beberapa orang yang beruntung. Yang kembali hidup-hidup. Mengatakan bahwa Sikung Pharmaceuticals sedang melakukan semacam eksperimen manusia. Tolong berbaik hati. Biarkan kami turun. Jangan pergi. Selamatkan kami. Lansing. Paman, apa sebenarnya yang terjadi di desa? Mengapa tidak ada seorang pun yang terlihat? Hari itu di desa, banyak orang datang dan menangkap siapa saja yang mereka lihat. Penduduk desa ada yang melarikan diri atau kabur. Banyak yang ditangkap oleh mereka. Bukankah kau sudah menelepon polisi? Tentu saja kami menelepon polisi, tapi kami tinggal di daerah terpencil, tanpa pengawasan. Kami juga tidak melihat dengan jelas penampilan pihak lain. Penyelidikan polisi sulit. Dan belum ada hasilnya. Bukankah kau bilang keluarga Sikong yang melakukannya? Semua orang dari keluarga Sikung adalah pemimpin di bidang medis. Setiap tahun untuk kesejahteraan publik, mereka menyumbangkan ratusan juta. Jika masalah ini tersebar, mungkin tidak ada yang akan percaya. Yang pertama adalah tidak ada yang akan percaya. Dan yang lainnya adalah kami tidak punya bukti konkret. Adapun di mana mereka ditahan sekarang, kami juga tidak bisa menemukan mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa bukti. Kalau begitu cari buktinya. Aku tahu di mana mereka ditahan. Ruang operasi. Jangan bunuh aku. Jangan khawatir. Hanya eksperimen kecil. Aku kenal si Meng Mei. Aku bibi ketiganya. Si Meng Mei menarik. Lepaskan dia. Kau bilang si Meng Mei adalah anggota klanmu. Ya, Lalu, apakah dia memiliki kemampuan untuk mengubah penampilan seumur hidup? sebenarnya tidak ada gunanya. Kamu menangkapku. Hanya sebagian kecil orang yang memiliki kemampuan ini. Tolong biarkan aku pergi. Lalu siapa yang memiliki kemampuan ini? Aku tidak tahu. Selama kau memberitahu kami akan melepaskanmu. Aku tidak tahu. Kalau begitu aku hanya bisa bilang maaf. Aku tahu. Salah satunya si Meng Mei. Salah satunya si Chou Yan. Si Meng Mei, kau pergi dan bawa si Meng Mei kemari nanti. Ikat dia kembali dulu. Bukankah kamu bilang akan melepaskanku? Maaf, aku tidak pernah menepati janjiku. Berapa lama lagi sampai kita tiba? Rumah terbengkalai. Kita akan segera sampai di sana. Jangan bicara. Lari, di sini sangat berbahaya. Sikung dan Sing adalah orang jahat. Lari. Apa yang kau katakan? Si Meng Mei, orang tua ini sepertinya juga roh kupu-kupu. Hanya saja mereka sudah tidak jernih pikirannya. Meng Meng, benar-benar kamu. Bibi. Apa kau benar-benar bibiku? Hanya bibiku yang akan memanggilku Meng Meng. Meng Meng, benar-benar kamu. Meng Meng sudah besar sekali. Cepat pergi di sini, sangat berbahaya. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Aku tidak akan. Aku ingin membawamu keluar bersamaku. Cepat pergi di sini, sangat berbahaya. Bibi, siapa sebenarnya yang menyakitimu seperti ini? Siapa yang menguncimu di sini? Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena buta dan mencintai orang yang salah. Aku dihianati. Apakah itu Sikung Nansing? Sikung Nansing adalah orang yang... Apa yang kau lakukan? Apakah kau akan menentangku? Paman kedua, bukankah kau bilang kau mencari anggota klan Si karena kau berharap mereka bisa menyembuhkan penyakitmu? Tapi kenapa kau menggunakan mereka untuk eksperimen? Pendapat seorang wanita. Jika kau masih menganggap aku sebagai paman keduamu, maka cepatlah menyingkir dari jalanku. Kalau tidak, paman kedua, hentikan sekarang. Melanjutkan seperti ini salah. Karena itu masalahnya, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Serang. Meng Mei, kalian pergi duluan. Aku akan menghentikannya. Sikung Li, kau harus berhati-hati, paman bibiku. Bagaimana keadaannya sekarang? Lansing. Sepertinya penggunaan seni rahasianya terlalu berlebihan. Situasi ini sepertinya belum pernah kulihat sebelumnya. Tunggu sampai dia bangun dan tanyakan padanya tentang situasi spesifiknya. Aku sudah memberinya pil pemutih. Dia seharusnya segera bangun. Aku tidak percaya kau punya pil pemutih. Pil obat semacam ini sekarang ini sudah sangat langka. Bibi, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Meng Mei, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Tahun-tahun ini aku meminta maaf kepada semua orang. Bibi, apa sebenarnya yang terjadi? Ada apa? Mengapa kau di laboratorium Sikung Nansing? Ceritanya panjang. 20 tahun yang lalu,
Sikung Nansing dan aku saling mencintai. Kami sedang bersiap untuk menikah. Sebuah kecelakaan mobil. BBC masih muda. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Pergi lihat Pasin untuk terakhir kalinya. 20 tahun yang lalu. Tidak. Nansing, kita belum menikah. Bagaimana bisa kamu begitu saja pergi seperti ini? Nansing, aku tidak akan membiarkanmu mati. Sikong Nansing masih muda. Xiao Di, ada apa dengan wajahmu? Kau bingung? Dan nanti kau pasti mengalami sesuatu yang lain kan? Kemudian aku menemukan dia menggunakanku untuk mengambil dari suku beberapa gadis. Kupikir dia merasa aku tidak cukup baik untuknya dan berubah pikiran. Aku tidak menyangka dia menggunakan gadis-gadis itu untuk eksperimen manusia. Dia ingin mempelajari kami untuk kepentingan kelompok mereka. Aku pasti buta. Ambisi Sikong Nansing terlalu besar, bukan? Kemudian saat dia tidak memperhatikan, aku melepaskan anggota sukuku, tapi dia menemukanku dan memenjarakanku. Donasi. Aku ingin tahu apakah kau ingin keponakan baikku hidup. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Selama kau dan si Chaoyan datang menemuiku, aku bisa membebaskannya. Baiklah, aku sangat berharap kau bisa menepati janjimu. Tentu saja, lagi pula targetku adalah kalian berdua. Sikung Nansing menangkap Sikung Li. Dia ingin aku dan si Chaoyan pergi mencarinya bersama. Baru setelah itu dia akan melepaskan Sikung Li. Tidak, aku tidak setuju. Paman, aku harus pergi menyelamatkannya. Kamu tidak perlu bicara lagi. Aku juga akan pergi. Urusanku dengan Sikung Nansing juga harus diselesaikan. Kalau begitu mari kita membalas tipuannya padanya. Membalikan tipuannya melawannya. Jangan khawatir, pasti tidak akan ada masalah. Laboratorium. Bagaimana keadaan Sikung Li? Meng Mei, kalian pergi dulu. Ada apa ini? Kenapa tidak berhasil? Sikung Li, apa kabar? Meng Mei, terima kasih, aku merasa jauh lebih baik. Apa yang terjadi di sini? Biar ku jelaskan. Dia sama sekali bukan Sikung Li, bukankah begitu? Sikung Nansing, apa sebenarnya yang terjadi, Bibi? Bagaimana mungkin Sikung Li? Sikung Nansing. Biarkan aku menjelaskan kepada kalian semua. Hari itu aku jatuh dari tangga. Setelah diselamatkan oleh Xiao Di, aku menemukan bahwa aku sepertinya semakin kuat dan kuat. Tidak seharusnya aku bilang semakin muda dan muda. Untuk memastikan apakah ini hanya imajinasiku, aku berpura-pura terluka untuk menguji Xiao Di. Memang penggunaan seni rahasia roh kupu-kupu membuat penerima semakin muda dan muda. Jadi aku menemukan anggota keluarga si itu dan meminta mereka bersama beberapa orang biasa berpartisipasi dalam eksperimen. Tapi aku tidak menyangka Xiao Di mengetahuinya. Xiao Di membiarkan keluarga si ini anggota melarikan diri. Aku tidak punya pilihan dan sedikit marah. Jadi aku hanya bisa menangkap Xiao Di. Sikung Nansing, kau benar-benar bukan manusia. Setiap orang untuk dirinya sendiri, atau langit dan bumi akan menghancurkannya. Sikung Nansing, sudah waktunya kita menyelesaikan urusan kita, bukan? Apa yang bukan milikmu harus dikembalikan. Tidak. 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 Meng Mei, Bibi akan menyelamatkanmu. Kamu tidak akan mati, Meng Mei. Bibi, jangan menakutiku, Bibi. Dia melakukan ini untuk menyelamatkanmu, menukar nyawanya dengan nyawamu. Bibi, bagaimana bisa Bibi begitu bodoh? Sikong Nansing, apakah kau tahu bahwa melakukan eksperimen manusia secara ilegal itu melanggar hukum? Kau tidak punya bukti apapun. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Begitukah? Kalau begitu, apakah kau tahu? Ada frasa yang disebut tertangkap basah. Apa maksudmu?
Dengar, Aku butuh kamu melakukan sesuatu untukku. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah si Kong Nansin. Baik, bos. Aku mengerti. apa rencanamu setelah ini? Aku tidak tahu dunia ini luas, akan selalu ada tempat yang ingin aku tuju. Aku ingin berkeliling. Kau akan kembali saat kau sudah cukup. Aku akan selalu menjadi kakakmu. Kakak saat kau dan kakak ipar menikah, aku pasti akan kembali. Baiklah.